Oke, sebelum kita sambil menunggu saja ya, karena filenya gak ada di laptop kebetulan untuk kelompok kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, yang terhormat dosen dan yang kami banggakan saudara-saudara seperjuangan. Sebelumnya kami ini dari kelompok Desa Santosa, kelompok 6 Desa Santosa akan mempresentasikan hasil dari observasi yang telah kami lakukan. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan saya Fajri Alpansuri dari Prodi Ilmu Perpustakaan semester 3, dan ini rekan saya saudari Sherly dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3, dan di sebelah sini ada saudari saya yaitu Nopika dari Prodi Ilmu Perpustakaan semester 3. Selanjutnya ada Pujina Larsari dari Prodi Ilmu Perpustakaan semester 3. Selanjutnya ada Teh Asipa. Selanjutnya ada Teh Asipa dari Ilmu Perpustakaan dari Prodi Ilmu Perpustakaan semester 5. Selanjutnya ada Lula dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3, dan di sini ada Abang Sarimin ya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Oke, langsung saja ya pemaparan dari kami gitu, langsung lewat saja ke potensi. Pertama, potensi ya, di sini kami membagi menjadi sebelumnya kami membagi menjadi beberapa sampel data ya, yang secara garis besar yaitu potensi umum dan potensi literasinya ya. Nah, kami membagi data tersebut berdasarkan lokasi yang kami kunjungi pada saat itu, lokasi observasi yang kami kunjungi, di mana ada lokasi observasi ke pihak desa, terus ada lokasi observasi ke sekolahan juga. Nah, perlu digarisbawahi gitu bahwa dari pihak desa menjelaskan bahwa sebenarnya potensi yang paling menonjol di Desa Santosa ini adalah potensi di bagian UMKM-nya ya. Karena ya itu faktor dari mungkin letak geografis juga, di mana Desa Santosa itu hampir gitu 50% dipenuhi oleh tanah dan perkebunan, sehingga di Desa Santosa kan jadinya banyak pertanian gitu, perkebunan. Terus emang historinya dari dulu juga gitu, Desa Santosa tuh malah dari zaman Belandanya itu Desa Santosa tuh wilayahnya emang sebelum jadi Desa Santosa ya, yang masih di Desa Ciberem gitu, setelah pemekaran dari Desa Santosa. Nah, secara histori juga emang gitu daerah Desa Santosa tuh dulunya daerahnya dihasilkan dijadikan gitu potensi sebagai penghasil hasil bumi gitu. Hasil bumi yang dimaksud ya seperti tanaman gitu dan perkebunan ataupun peternakan. Lanjut. Terus. Nah, selanjutnya untuk potensi literasi, di sini kami juga mengambil beberapa sampel ya, yaitu potensi literasi secara umum, atau maksudnya potensi literasi di masyarakatnya yang secara umum. Yang kedua, potensi literasi yang ada di pendidikan formal atau yang ada di sekolah. Sebelumnya mohon maaf ada kendala terlebih dahulu. Jadi ini tuh ini PPT yang awal ya, tadinya udah dirombak lagi PPT-nya, cuman nampilinya masih PPT yang awal.
sambil berjalan aja ya ini dari PPT yang di sini gitu. Yang pertama potensi literasi yang ada di masyarakat secara umum. Di sini tertulis gitu bahwa pihak desa menjelaskan bahwa potensi literasi di Desa Santosa ini hanya ada beberapa potensi saja. Nah, secara keseluruhan gitu bahwa potensi di Desa Santosa ini sangatlah minim gitu untuk di potensi literasinya gitu. Potensinya tuh hanya ada di pojok baca, dan potensi keduanya terletak ya di pendidikan formal gitu. Jadi untuk potensinya tuh di Desa Santosa tuh potensi literasi itu masih terfokus pada pendidikan ini ya, pendidikan formal gitu potensinya. Untuk pojok baca di Desa Santosa itu terdapat pojok baca yang berada di kantor desa ya. Cuman nah pojok baca itu bukan hasil dari misalnya inovasi pihak desa ataupun inovasi masyarakatnya. Pojok baca tersebut hasil dari bantuan pemerintah. Nah, sehingga pada kenyataannya kehadiran pojok baca tersebut tidak dikembangkan oleh pihak desa maupun oleh pihak masyarakatnya. Jadi pojok baca itu cuma sebatas ada aja gitu. Tidak ada tindak lanjut dari pojok baca tersebut, tidak ada orang yang mempelopori untuk mengembangkan pojok baca tersebut gitu. Jadi ya orang-orang di desa tersebut pergi ke desa ya masih untuk sebatas menyelesaikan permasalahan di desa aja ya, seperti membuat KTP, membuat KK gitu, pengurusan BLT dan sebagainya. Nah, masyarakatnya pun tidak menggunakan kantor desa itu sebagai sarana untuk memajukan literasi gitu. Padahal kan udah ada gitu sarana penunjangnya gitu, pojok baca yang tadi gitu. Nah, untuk pojok bacanya sih kondisinya cuman pojok baca satu rak gitu, satu rak satu muka dengan koleksi yang minim gitu. Apalagi pas dilihat koleksi-koleksinya pun tidak istilahnya relevan dan tidak masuk gitu dengan orang-orang yang notabene adalah sebagai pekerja di kebun ya. Koleksinya tuh tidak masuk seperti itu. Untuk data sarana dan prasarana, di sini potensi untuk data sarana prasarananya didominasinya gitu bukan oleh sekolah formal ya di Desa Santosa tuh, tapi oleh intensi pendidikan yang non formal gitu, yaitu oleh Diniyah Takmiliyah. Nah, di Desa Santosa itu Diniyah Takmiliyah tuh paling banyak gitu keberadaannya daripada sekolah formal lainnya. Untuk SMP kan cuma ada 1 gitu, untuk SD cuma ada 4. Kalau untuk TK dan PAUD cuma ada 4 jumlah jika disatukannya. Nah, itu untuk potensinya. Sekarang untuk permasalahan tentang masalah apa aja gitu yang menghambat perkembangan literasi di Desa Santosa ini. Ada 4 faktor gitu yang menyebabkan permasalahan berkembangannya literasi di Desa Santosa ini. Yang pertama yaitu dari faktor budayanya. Maksud faktor budayanya gimana gitu? Nah, kan karena letak geografis yang memaksakan bahwa Desa Santosa ini potensinya di hasil bumi, sehingga budaya gitu atau kebiasaan masyarakatnya ya berkecimpungnya di dunia pertanian gitu. Jadi banyak orang yang bekerja sebagai petani gitu. Nah kan saya nanya gitu, kenapa gitu ke pihak desa tuh budaya banyak masyarakat yang menjadi petani, kenapa dimasukkan sebagai permasalahan literasi, padahal kan ketika masyarakat di sana budayanya misalnya ke pertanian perkebunan, kan itu juga bisa dijadikan potensi sebenarnya ya. Pihak desanya harus menghadirkan program gitu yang bisa masuk, program literasi yang bisa masuk di ranah tersebut. Cuman pihak desa menyampaikan bahwa dengan budaya tersebut gitu, budaya di mana masyarakat di sana cenderung sebagai petani gitu, bekerja di ladang, sehingga yang siklusnya di mana mereka pulangnya pagi gitu sampai sore mereka sibuk gitu di ladang, sehingga pas pulang ke rumah mereka merasa mereka tuh tidak punya waktu gitu untuk hal itu, tidak punya waktu untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu, sampai mereka pun merasa tidak punya waktu untuk mengajarkan anak-anaknya membaca dan menulis di rumah, sehingga di Desa Santosa tersebut orang tua masih menitik beratkan pendidikan anaknya ya kepada sekolah gitu. Istilah nama udah we untuk pendidikan, untuk literasi anaknya diserahkan aja ke sekolah.
gak ada sangkut paut keluarga gitu yang mendukung untuk perkembangan pendidikan dan literasi anaknya. Faktor budaya yang lainnya seperti kebiasaan masyarakat yang lebih suka mempelajari sesuatu secara praktek daripada membaca buku gitu ya. Nah itu permasalahannya gitu. Dari masyarakatnya lebih suka praktek, semisal tentang pertanian mereka lebih suka langsung praktek saja daripada mereka harus berjam-jam berdiam membaca buku. Terus yang ketiga budayanya yaitu pola pikir atau mindset warganya yang masih berpikir bahwa literasi itu masih terfokus di sekolah-sekolah. Nah gitu, jadi budayanya gitu, pola pikir masyarakat tuh masih berpikir kalau literasi itu ya udah adanya di sekolah aja gitu. Setelah beres dari sekolah ya udah gak ada, masih berpikir gitu masyarakatnya. Untuk selanjutnya itu faktor pendidikan yang kedua ya yang menghambat potensi literasi di Desa Santosa ini. Nah untuk faktor pendidikan hampir sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Desa Tarumajaya bahwa untuk tingkat pendidikannya jumlah paling tingginya tuh ada di tingkat pendidikan SLTA sederajat. Nah kenapa gitu? Ya karena beberapa faktor, mungkin ada karena yang emang langsung bekerja gitu, terus ada yang emang terhalang estimasi jarak juga gitu karena jauh ya, tidak ada sekolah SMA di sana. Ada yang memang sudah tidak mau gitu melanjutkan lagi ke jenjang sekolah yang paling tinggi. Bahkan ada juga yang sampai mereka keluar sekolah langsung nikah gitu. Nah itu tidak sedikit gitu di Desa Santosa tersebut anak-anak yang ketika sudah keluar sekolah gitu langsung menikah. Nah tentunya dari tingkat pendidikan tersebut nantinya berdampak terhadap kurangnya tenaga pendidik dan orang-orang yang bisa mempelopori perkembangan literasi. Faktor selanjutnya yaitu faktor permasalahannya yaitu faktor sarana dan prasarana. Untuk sarana prasarana jelasnya sangatlah minim di Desa Santosa. Untuk cakupan satu desa sarana prasarananya masih hanya ada pojok baca, itu tidak ada TBM ya. Di Desa Santosa itu tidak ada TBM atau istilahnya organisasi atau istilahnya komunitas membaca yang lain, itu benar-benar tidak ada ya. Jadi kalau di desanya cuma ada TBM terus dari perpustakaan yang ada di sekolah. Nah itu sarana prasarananya jelasnya sangat minim kalau di Desa Santosa. Yang keempat faktor teknologi. Nah yang jadi permasalahannya itu teknologi, di mana masyarakat Desa Santosa itu masih belum bisa memanfaatkan kemajuan dari teknologi tersebut ya, karena terkendala mungkin jaringan juga ya di situ, karena susah jaringan juga. Yang kedua ya tidak ada program gitu dari pemerintah gitu untuk kemajuan teknologi untuk masyarakat nantinya supaya lebih bisa gitu memanfaatkan kemajuan teknologi yang terjadi. Tentunya hal tersebut nantinya menyebabkan susahnya untuk mendapatkan informasi kan, dan susahnya mendapatkan informasi nanti akan berimbas kepada susahnya pengembangan literasi di masyarakatnya, baik itu dari literasi digitalnya gitu, literasi sosial, budaya dan sebagainya. Selanjutnya setelah membahas potensi dan permasalahan yang ada di lingkup umum gitu masyarakat Desa Santosa, selanjutnya yaitu potensi dan permasalahan literasi yang ada di pendidikan formal ya, pendidikan formal atau yang ada di sekolah-sekolah. Nah di sini kami membawakan dua sampel gitu untuk sekolahnya, yaitu di sekolah SLTP dan di sekolah SD. Untuk di sekolah SLTP-nya kami melakukan observasi di sekolah SMPN 1 Kertasari ya karena emang untuk tingkat SMP-nya emang cuman satu ya yang ada di Desa Santosa ini. Yang kedua di SD, yaitu di SDN Santosa. Pertama di SD terlebih dahulu untuk potensi literasi di SD, yaitu pertama adanya perpustakaan sekolah, dan kedua adanya gerakan literasi ya. Nah yang pertama adanya perpustakaan sekolah. Setelah kami melakukan observasi kemarin, jika dilihat dari aspek-aspek kelayakan perpustakaan, sebenarnya perpustakaan tersebut udah bagus ya untuk standar perpustakaan SD ya. Nah di mana perpustakaan tersebut dari sarana prasarana udah ada bangunan mandirinya gitu, bangunannya bersifat permanen juga, terus udah ada rak buku, udah ada
kursi gitu, udah ada meja dan sebagainya. Terus untuk koleksi juga itu lumayan ya, ada buku penunjangnya. Terus bentuk koleksinya juga selain buku ada juga non-booknya seperti alat peraga gitu, alat peraga olahraga, alat peraga matematika, bahkan alat peraga untuk musik pun udah ada ya di situ. Terus yang kedua potensinya yaitu di GLS ya, atau gerakan literasi. Gerakan literasi ini sama ya potensinya, programnya yaitu membaca 15 menit sebelum belajar. Terus untuk permasalahan literasi yang ada di SDN Santosa yaitu kurangnya minat baca serta minat kunjung siswa terhadap perpustakaan. Nah, ini yang sangat disayangkan ya, di mana SD tersebut sudah memiliki perpus yang bisa dibilang cukup lah buat standar SD, tapi anak-anaknya memiliki minat baca yang kurang gitu dan minat kunjungnya yang kurang gitu. Nah, pihak SD pun menjelaskan gitu faktor apa aja yang mempengaruhi minat baca anak tersebut kurang gitu. Yang pertama faktor dari dirinya sendiri, di mana anak tersebut tidak memiliki motivasi gitu untuk membaca atau mengembangkan literasi. Yang kedua dari faktor orang tuanya lagi gitu. Jadi disangkut pautkan orang tua mereka yang notabene sebagai petani gitu, yang berangkatnya pagi pulangnya sore, lebih sibuk di ladang gitu, sehingga orang tuanya tidak istilahnya memotivasi anaknya untuk memiliki minat baca dan literasi yang baik gitu. Nah, sehingga berdampak kepada kurangnya minat baca siswa SDN Santosa. Yang kedua minimnya koleksi buku. Nah, tadi walaupun ada gitu koleksi buku, tapi cuma sebatas koleksi bukunya cuma ada di lebih didominasi oleh buku paket, dan buku paket sebenarnya bukan bentuk koleksi ya, itu buku wajib gitu. Sedangkan untuk koleksi penunjangnya atau koleksi yang lebih istilahnya pantas buat anak SD itu kurang ya, seperti kan kalau anak SD gitu pastinya lebih suka buku yang bergambar gitu, atau buku cerita yang bergambar dan sebagainya, buku anak gitu. Cuman di SD tersebut kurang ya untuk koleksi seperti itu gitu. Ketiga yaitu tidak adanya pelayanan di perpustakaan. Nah, untuk ketiganya SDM perpustakaannya tidak ada ya. Jadi perpustakaan tersebut diolahnya ya oleh guru gitu. Guru tuh ada yang rangkap jabatan gitu, ada yang sambil mengajar, ada juga yang ngolah perpustakaan. Nah, kan guru tersebut tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaannya istilahnya, sehingga guru tersebut kurang paham untuk mengolah perpustakaannya. Jadi perpustakaannya cuma ada tapi tidak bisa digunakan secara maksimal dan tidak bisa dikembangkan. Untuk yang terakhir yaitu potensi dan permasalahan literasi yang ada di SMPN 1 Kertasari. Untuk potensinya hampir sama ya, yaitu adanya perpustakaan dan adanya gerakan literasi. Untuk adanya perpustakaan sih dari aspek-aspeknya udah hampir memenuhi ya, semisal dari koleksinya, untuk koleksi buku penunjangnya udah ada gitu walaupun minim ya. Terus dari bentuk koleksinya gak hanya buku gitu, tapi ada juga bentuk koleksi lain seperti alat peraga, ataupun bahkan ada ya bentuk lain seperti PCD gitu. Nah, bentuk koleksinya teh ada seperti itu ya, bentuk koleksi di perpustakaannya. Terus untuk pelayanannya ya ada pelayanan sirkulasi gitu, udah ada pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi juga udah ada gitu di situ. Terus untuk ruangnya ruangan yang bersifat permanen, terdiri dari 3 ruangan gitu, yang terdiri ada ruang bacanya juga gitu, terus ada ruang administrasinya juga, dan ada ruang pengolahannya juga gitu. Yang kedua potensinya yaitu gerakan literasi. Nah, gerakan literasi hampir sama sih, cuman di SMPN ini gerakan literasinya lebih istilahnya dihidupkan lagi ya. Pihak sekolah membentuk tim yang terdiri dari guru-guru gitu, juga anak-anak yang bisa mempelopori perkembangan literasi. Nah, gerakan literasinya tersebut dikembangkan kembali gitu, bukan hanya sekedar pembiasaan membaca 15 menit gitu, tapi dikembangkan lagi gitu menjadi beberapa program gitu. Ada 3 langkah program, yaitu program pembiasaan, yang kedua di gerakan literasinya tuh ada program
pengembangan, yang terakhir ada program pembelajaran. Untuk program pembiasaan yaitu yang 15 menit tadi ya, pembiasaannya membaca 15 menit sebelum belajar di jam pertama. Untuk program pengembangannya yaitu kegiatan yang diadakan sebulan 2 kali gitu, seperti membaca di lapangan gitu, di mana nanti setelah membaca gitu dari pihak guru ataupun dari pihak anak gitu memaparkan gitu, ataupun ada storytelling gitu ya. Terus dipadukan juga kegiatannya kalau untuk pengembangan tuh dengan kegiatan olahraga ya. Jadi selain olahraga gitu dipadukan juga dengan literasinya. Yang ketiganya adalah program pembelajarannya. Nah, ini program pembelajaran tuh jadi tingkat akhir dari GLS tersebut, di mana GLS tersebut kayak melakukan aktif mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi. Terus anak tuh istilahnya diajarkan untuk bisa membuat informasi ya, gak hanya membaca buku, tapi anak tersebut diajarkan untuk nantinya bisa menciptakan buku, menulis dan sebagainya. Nah, bahkan dari GLS ini pun di SDN Kertasari sudah mulai ini ya, istilahnya mempunyai beberapa penghargaan lah dari GLS tersebut, pernah menjuarai beberapa perlombaan gitu yang berkaitan dengan adanya literasi. Selanjutnya yaitu terakhir ke permasalahannya. Apa saja sih permasalahannya gitu? Yang pertama kurangnya minat baca, sama ya di Desa Santosa itu rata gitu, kalau minat baca tuh kurang ya dari siswanya, karena faktor yang tadi gitu, karena faktor motivasi, terus karena faktor dari lingkungannya juga gitu yang tidak terbiasa membaca. Yang kedua, para siswa menginginkan sesuatu yang instan. Nah, ini dampak dari pandemi kemarin ya, sehingga kan belajar tuh lewat daring ya. Lewat daring belajarnya. Nah, nanti membuat siswa tuh jadi terbiasa ingin instan ya, apapun ke Google, tapi ini juga nantinya bisa dijadikan sebagai potensi ya, potensi di bidang literasi digital siswa. Yang ketiga, kurang pembaharuan terhadap koleksinya ya tadi gitu, koleksinya masih terfokus juga terhadap buku paket. Terus koleksi penunjangnya kan tidak ada seperti buku fiksi dan non fiksi, sedangkan minat anak-anak SMP tersebut ya minatnya terhadap buku-buku seperti novel gitu, buku-buku bukan buku-buku pelajarannya, istilahnya minatnya kepada buku novel dan sebagainya, tapi di pembaharuan koleksinya itu kurang ya. Yang terakhir yaitu pengelolaan perpustakaan yang kurang baik. Nah, ini juga sama ya, penyebabnya adalah dari SDM manusianya gitu, dimana di perpustakaan SMP 1 Kertasari ini cuma ada satu orang pustakawan saja ya. Tentunya satu orang pustakawan ini tidak bisa ya untuk menghandle apa saja yang dilakukan di perpustakaan gitu. Oleh karena itu perpustakaannya sulit ya untuk berkembang karena SDM-nya kurang juga, dan perpustakaannya sampai sekarang ya hanya gitu-gitu saja gitu. Terus dulu juga pernah ada sistem digital di perpustakaannya, tapi tidak ada gitu karena kekurangannya SDM tadi gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami perserahkan kepada dosen.